Terima kasih Ibu Ikrima Adalia. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Bunda Rika, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah TKI Puntu Mekar. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sumarni selaku pengawas. Saya ucapkan terima kasih kepada para guru TK Puntu Mekar dan kepada seluruh bunda-bunda yang sudah hadir menyempatkan waktu hari ini untuk sama-sama nanti kita berdiskusi, sharing, dan berbagi ilmu dengan narasumber kita yang hari ini alhamdulillah sudah mau menyempatkan hadir, Ibu yang cantik. Nanti kita sama-sama mendengarkan pengetahuan dari beliau. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang dalam waktu yang singkat sudah mau membantu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan acara ini nanti membawa manfaat dan wawasan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak sesuai sama temanya Merdeka Belajar, Bahagia Belajar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bunda Rika selaku Ketua Panitia hari ini. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala TK Islam Puntu Mekar kepada yang terhormat Ibu Ikrima Adawiyah SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Ibu Ima ini senang sekali Ibu bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah ya Bunda ya semuanya. Tidak mematahkan semangat kita di tengah pandemi untuk sama-sama belajar. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Ya. Untuk tabungan kita, untuk warisan yang akan kita tinggalkan siapa? Kalau bukan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Tapi bagaimana kita bisa memiliki anak-anak yang hebat, yang soleh, kalau kita orang tuanya enggan belajar? Kurang lebih itu. Jadi pesan kita kali ini semangat kita menggali ilmu. Kali ini semangat kita belajar. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya, terlebih untuk diri kita dan keluarga kita. Itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik bunda-bunda. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pengawas Kecamatan Priuk kepada yang terhormat Ibu Sumarni SPD. Kami persilahkan. Izin bunda-bunda semua ya. Dari ini anak saya karena ibunya ini teman ya, jadinya sepantaran saya yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Puntu Mekar ya, TK Islam Puntu Mekar, yang saya hormatin Ibu Kepala Sekolah Ibu Ikrina, dan yang kami cintai Bunda Angger lupa Bunda Angger, dan juga Bunda dan Ayanda semuanya yang berbahagia
Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini bisa bertemu dan berkumpul bertatap muka meskipun dengan protokol kesehatan emang itu yang diwajibkan oleh Indonesia ya untuk menghadapi pandemik ini. Mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu ya bunda-bunda semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, yang mana mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya dari beliau dan juga nanti di akhir zaman. Bunda-bunda semuanya yang kami hormatin, perkenalkan saya Ibu Sumarni, pengawas TK Kecamatan Priuk ya. Saya mutasi Bu dari Tangerang ke Priuk ya. Awalnya di Tangerang, saya ke Priuk kira-kira sudah 1 tahun setengah ya di Priuk ini. Nah, untuk mengawasin 34 TK yang tadinya ada 36 TK, kebetulan yang 2 itu non-aktif jadi tinggal 34 TK. Nah, bunda-bunda sesuai dengan tema seminar parenting Merdeka Belajar, Bahagia Belajar. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan narasumber bunda-bunda bisa memetik manfaatnya dan bisa mengaplikasikan di rumah ya bunda-bunda semuanya. Nah, bunda-bunda semuanya, kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, dari putra-putri kita ya, dari kalau saya sudah cucu ya bunda-bunda ya, putra-putri kita adalah kita itu sebagai model ya bunda, sebagai modeling ya, sebagai motivator ya, motivator. Nah, itu semuanya kita harus lakukan dengan baik. Dan apa itu kita sebagai model, kita sebagai contoh yang harus dilihat, diapresiasi oleh anak kita. Nah, kalau kita cara membimbing, mendidik, mengasuh, pola asuhnya baik, insya Allah putra-putri kita akan berkembang dan tumbuh kembang dengan baik ya. Contohnya kita sebagai umat muslim, kita rajin bersembahyang. Mudah-mudahan putra-putri kita juga rajin sembahyang. Contohnya lagi kita senang berimpak atau bersedekah. Mudah-mudahan anak kita juga senang beribadah dan berimpak. Nah, itu contoh model-model pembelajaran ya. Mudah-mudahan nanti akan dikupas oleh bunda. Lupa lagi. Maklum ini udah maaf ya. Jadi Bunda Angger ya. Nanti mudah-mudahan semuanya itu kita akan aplikasikan setiap hari. Kita belajar. Kenapa belajar Merdeka Belajar? Nah, belajar itu harus senang. Anak-anak kita harus senang, tidak dengan tekanan-tekanan itu ya. Nah, itu mudah-mudahan putra-putri, bunda-bunda semuanya akan menjadi generasi emas ya, akan menjadi generasi emas di tahun 2040 ya. Mudah-mudahan putra-putri semuanya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah ya. Apa yang dicita-citakan oleh ayah dan bunda akan tercapai, menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya ya, bunda-bunda semuanya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada bunda-bunda, hanya sedikit ya. Mudah-mudahan nanti bunda-bunda semuanya bisa menyimak dengan baik, bisa berkontribusi dengan sekolah ini ya. Karena di sini bunda-bunda lihat itu masih selain putra-putrinya ada yang sekolah di sini 4 tahun 5 tahun ya, tapi masih ini generasi subur ini ya, generasi subur itu masih banyak. Ada berapa nih yang membawa putra-putri yang kecil ya. Nah, mudah-mudahan juga TK Kuntum Mekar ini menjadi sukses, menjadi berkembang, tambah maju ya, bunda-bunda semuanya. Itu dari siapa? Yang memajukan dari bunda-bunda semuanya. Oh, tahun besok misalnya ada keluar, tapi adiknya
adiknya akan menyusul lagi masuk ke sini, ada adiknya lagi akan menyusul masuk ke sini, ada tetangganya lagi akan masuk ke sini. Nah, akhirnya TK Kuntum Mekar ini akan tumbuh, akan berkembang ya. Nah, akan berkembang, akan membantu Ibu Ikrina yang ada di sini ya. Mudah-mudahan saya tidak panjang lebar, hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumarni. Tepuk tangan dulu. Baik, masih semangat bunda-bunda? Semangat. Mana semangatnya? Masih semangat bunda-bunda? Semangat. Kurang. Masih 100 belum 1000. Masih semangat bunda-bunda? Semangat. Semangat. Tepuk semangat baru. Hu hu. Ha ha. Hi hi. Yes. Oke, alhamdulillah luar biasa. Acara selanjutnya parenting Merdeka Belajar, Bahagia Belajar. Ayah bunda yang saya hormati, marilah kita ikuti kegiatan parenting ini dengan fokus dan penuh perhatian. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kepada yang terhormat Ibu Angger Primawidiasi, MPD, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasna, baik, yang saya hormati Ibu Sumarni selaku pengawas Kecamatan Priuk. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa mendampingi sekolah. Sebelah sini boleh Bu. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Eksekutif Bu Prima Aditya SPD dan Lia, kemudian Ibu Ketua Panitia dengan Bunda Rika. Salam kenal Ibu dan salam kenal juga buat ibu-ibu dan bapak ayah di sini. Alhamdulillah Bu, perkenalkan dengan di sini saya. Nama lengkap saya Angger Primawidiasi Bu. Kalau di sini foto saya pada waktu saya masih gadis. Alhamdulillah gadis Bu. Kalau sekarang alhamdulillah saya sudah punya putra dan putri, paling besar usianya 5 tahun. Kemudian saya asli Tangerang Bu, tinggalnya di Karangtengah. Mungkin kalau Bu pengawas tahu Tangerang berarti insya Allah tahu tempat saya. Kemudian kenapa pada saat Bu diterima menelpon saya kemarin Bu, saya tertarik sama temanya Merdeka Belajar dan Bahagia Belajar. Kenapa saya tertarik? Karena sejak saya gadis saya punya moto hidup ataupun visi misi saya pengen yang namanya anak usia dini itu bisa dapat pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan tahapannya. Kemudian misi saya di sini, saya pengen punya Bu guru-guru yang bisa selalu diridai Allah dan menyenangkan bagi peserta didik. Kenapa sih Bu harus menyenangkan? Kalau dulu mah zaman saya dulu waktu mulai mengajar Bu, saya sudah mulai mengajar di tahun 2005. Itu saya mengajar di daerah Manggarai Bu, pinggir kali Manggarai kalau yang ada biasanya suka meluap. Nah itu saya mengajar di tempat situ tahun 2005. Di sana Bu, dengan segala keterbatasannya, anak-anak itu semangat buat belajar dan orang tuanya pun semangat buat belajar dengan segala situasi yang ada. Kemudian di sini juga
Kenapa sih Bu harus menyenangkan bagi peserta didik? Kalau dulu kita mengajar dengan tatap muka, anaknya datang ke sini ya Bu Hasna ya, disambut sama ibu gurunya, Assalamualaikum, Michael sehat, seperti itu, dengan ramah dan senyum. Tapi karena kondisi COVID ini, mau tidak mau ya Bu Hasna dan Bu Prima, kita tetap harus dan diwajibkan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal, belajar di rumah bersama orang tua. Ibu tahu nggak, ciri-ciri sekolah yang maju adalah sekolah yang bisa menyelenggarakan kegiatan bekerja sama dengan baik. Ini salah satunya buat saya ya Bu, pengawas ya. Ini salah satunya Bu. Saya berharap mungkin kalau kata Ibu Ikrima, Bu ini sebagai tuntutan tugas, tapi ini bisa jadikan program Ibu, bisa jadikan program di setiap tahunnya, sehingga kita bisa ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu yang ngeriung aja boleh, nggak perlu kayak begini, gitu. Sehingga apa yang dilakukan Ibu Guru Hasna sama Bu Guru Ikrima sejak datang pagi sambut di gerbang sampai di kelas dia nyanyi, hello, hello. Ibu gurunya, orang tua di rumah bisa tahu liriknya kayak gimana, nadanya kayak gimana. Anak saya Bu kalau diajarin sama saya, Umi, bukan kayak begitu nadanya, bener nggak Bu? Kayak itu loh, kayak Bu Guru Hasna, bukan kayak gitu, Umi salah. Nah itu yang dimaksudkan adalah kerjasama, sehingga kita bisa menyenangkan. Ya Bu, kayaknya penjelasan saya ya Bu. Jadi di sini sesuai temanya ya Bu, bahagia belajar. Kalau dikata bahagia Bu, ciri-cirinya kalau buat saya di sini harus ada tersenyum. Jadi Bu, kalau anak-anak Ibu di sini kalau sekolah ke sini pada mau pulang nggak Bu? Main mulu nggak? Main aja di sini, nggak mau pulang. Nggak mau pulang, kemudian dia kalau main sama temennya senyum. Nah itu adalah indikator bahwa dia bahagia Bu. Jadi setiap misalnya apapun yang dia lakukan, ketika dia tersenyum, dia tertawa, itu tandanya dia bahagia. Kemudian di sini adalah merdeka, kalau di sini saya tuliskan adalah bebas. Jadi dia bebas lah, mau ngapain aja bebas. Bebas Bu, kalau di PAUD itu sekarang ilmu-ilmu yang sekarang ini menuntut anak-anak itu bebas buat ngapa-ngapain aja. Makanya ada kata merdeka belajar ya Bu. Ada merdeka belajar itu artinya kalau menurut Mas Menteri sekarang anak-anak dituntut mau ngapain aja, udah ayo biarin aja begitu Bu. Kata Mas Menteri begitu, karena dia mengambil ilmu dari luar. Dimana kalau kebudayaan barat ya Bu, kalau saya perhatikan, yang namanya anak-anak mau pipis di pinggir jalan kayak begitu pun nggak apa-apa, boleh, sah. Gurunya mau marah? Enggak, gurunya nggak marah, cuma bilang kamu sedang apa. Itulah yang namanya merdeka belajar. Kenapa ada merdeka belajar? Karena mungkin Mas Menteri mengambil kebudayaan dari barat. Tapi saya yakin Bu, kita semua di sini masih punya yang namanya Al-Quran dan hadis. Dan mungkin itu diawali tadi pakai bacaan Asmaul Husna. Semerdeka-merdeka anaknya, kita harus tetap dan perlu ajarkan dia yang namanya sopan santun. Ajarkan dia ada norma loh. Nah, kalau ada orang tua di depan kita, kaki nggak boleh naik ke atas kursi. Ya kan Bu ya, kalau ibu guru masih ngajarin begitu ya. Itu ada nenek, saling. Ada bu pengawas, saling. Ya enggak Bu? Ya kan? Itu kita lakukan Bu, karena kita adalah orang Indonesia yang masih punya kebudayaan dan adab. Ya, jadi di sini ada dua kata, bahagia sama merdeka. Oke, Bu, silakan. Bu, saya yakin kan udah berapa bulan nih Bu Hasna belajar di rumah atau udah tatap muka nih sekarang? Oh, masih dari rumah. Oke. 9 bulan nggak Bu belajar di rumah anaknya? Iya. Oh, Bu. Boleh Bu bantu saya tuliskan hambatan atau kesulitan yang Ibu alami saat anak berangkat
ke sekolah kah, belajar di rumah kah, belajar di sekolah. Silakan Bu, tulisin. Apa sih Bu hambatannya? Kalau mungkin saya mau berangkat ke sini aja nih Bu Prima. Biasanya kan kalau sekolah buka jam 7 ya Bu. Di sekolah anak saya buka jam 7. Sekalian Bunda Udah bangun Bu jam 6. Bunda Sejak Covid ini jam tidur anak saya berantakan. Saya mau bangunin sekarang, tadi pagi aja. Luar biasa. Dramanya banyak. Bu ngalamin nggak kayak saya? Iya, itu bagian dari hambatan ketika saya harus lulus dulu, kemudian udah saya kerasin volume kartun Bu, belum aja, karena memang dampak yang kita alami adalah ketika anak-anak main di rumah ya Bu, sampai malam dia main Bu, karena besok dia mikir sekolahnya libur sekolah Bu Umi sekolahnya libur, nggak ada sekolah seperti itu, sehingga tentunya pembiasan-pembiasan itu hilang ya. Silakan Bu. Bunda itu tulis apa? Ini yang di sekolah apa? Kesulitan. Di rumah. Di rumah boleh, di sekolah boleh. Menghadapi anak macam-macam kan Bu. Apalagi kalau anaknya nggak cuma satu, anaknya 2, 3 ya Bu. Aduh, luar biasa anak 3. Zoomnya mesti harus ada 3 dong Bu. Ya kan, itu yang kita hadapi ya sekarang. Mau di rumah juga boleh Bu, berantem sama bapaknya juga nggak apa-apa. Bukan berantem Ibu, adu argumen. Bu, nggak apa-apa ya Bu, nasi sambil saya ini ya Bu. Dia mati. Lu kan ada. Begitu sih. Kalau begitu udah pantas. Ada kamera sini ya.
banyak. Keluhannya banyak. Keluhannya banyak. Cuman ditulis 2 aja mas. Kalau saya tuh bisa belajar doang. Bisa belajar bangunnya siang, pengennya main. Kalau bangun enggak. Bangunnya siang, bangun pagi itu susah banget. Pengennya mainnya di luar, banyak sama HP. Beda-beda kan pengen Anak sekolahnya. Elsa. Kalau itu kok pengen aja. Kalau tadi bangun gampang. Bisa belajar doang. Katanya maunya kayak gitu doang. Ya Bu. Udah Bu. Ya. Ayo Bu, coba dong bercerita bersama saya Bu. Ayo Bu. Nih, Mama Lutfi. Banyak. Silakan. Kayaknya ini beban banget ya. Soalnya panjang catatan. Berapa halaman Bu? Silakan Ibu. Berdiri dulu boleh. Nggak usah duduk aja ya. Ini dong. Ini orang pembangunan ini. Kan foto ntar. Iya bukan foto Bu. Ya, terpancar biasa. Yang pertama susah untuk bangun pagi, yang kedua susah untuk mengerjakan tugas tidak seperti biasanya, yang ketiga banyak bermain sejak sekolah pandemi corona ini, yang keempat tidur malam dan siang tidak teratur. Iya betul. Tahu kok saya. Terima kasih dengan Ibu. Ibu Fitri. Ibu Fitri, terima kasih Ibu Fitri. Ibu ada lagi Bu yang lain. Sama kayak gitu. Beda Ibu gimana Bu? Lebih sering main YouTube. gadget Iya, ya, Bu. orang dituntutnya pakai masih pakai handphone. Udah lebih canggih kan, udah bisa buka sekarang WhatsApp. Apalagi banyak aplikasi TikTok gitu. Jadi Ikut lomba Bu, sekarang banyak lomba TikTok hadiahnya menarik sampai 100. tapi kan bikin ibunya yang stres. Ya betul. Buru-buru ini Oke. anaknya pintar. Ada yang bermain kesulitan mengerjakan tugas pada saat sekolah atau BDR Bu? Iya. Pas lagi datang ke sekolah nih ngerjain disuruh sama bu guru susah bener. Atau pada saat di rumah bu gurunya kan ada tugas ya, Iya. malesnya pas lagi di rumah atau di sekolah? Pas di rumah. Di sekolah giat banget. Kalau sekolah giat, pulang-pulang ada PR langsung ngerjain. Kalau di rumah udah. Ya betul. Beda lagi. Apa sih Bu yang membedakan? Yang membedakan adalah pertama, kan saya mengutip seorang psikolog ya. Waktu saya masih baru muda, baru punya anak, masih unyu-unyu banget, baru lahir nih kayak Paris yang terima mungkin ya. Saya sempat nanya, kenapa sih anak padahal saya guru sudah dari tahun 2005 Bu. 2005 saya mengajar, kemudian saya sempat yang namanya mengelola di lab PAUD di Rawamangun. Itu saya kebagian kalau pagi sampai sore saya kebagian pegang anak usianya 2 tahun 3 Bu. Jadi satu hari saya pegang 3 anak usianya 2 tahun. Itu saya alami sekitar 1,5 tahun. Tapi pas lagi saya punya anak, itu anak saya susah banget. Kalau anak murid saya ajak dia nyanyi, saya ajak dia main games, langsung nurut ya Bu ya. Kenapa kalau tuh anak sendiri susah? Bener kan Bu ya? Dia nggak nanya ibu orang tua. Bener kan Bu ya? Kenapa sih saya begitu? Saya pun juga pernah ngalamin hal yang sama dan saya pun ngobrol sama seorang psikolog atau dia memang bagian neuroscience-nya. Katanya seperti ini, Bu, yang namanya orang tua nggak akan luput sampai dia nanti pun udah punya anak lagi kayak ibu udah punya cucu. Walaupun dia punya cucu, tetap aja Bu, batinnya masih ada. Kenapa begitu? Karena sejak di dalam perut aja ada namanya tali pusar Bu, itu udah kesambung dari Allah. Jadi itu anak, ketika dia, dan saya yakin anak-anak usia dini itu pintar ya Bu, pintar mencari tahu yang mana yang bisa dia godain, yang mana yang dia bisa cari celah. Kalau saya begini pasti ibu guru saya begini nih metode saya. Kalau sayanya nangis sedikit guling-gulingan pasti emak saya juga nurutin.
Itu namanya batin, Bu. Karena memang ketika dalam perut Allah udah kasih itu, Allah udah sambungkan itu. Nah, kemudian itu secara ininya ya, sarafnya ya, secara batinnya juga akan ada. Dan anak dan itu hal itu menyebabkan anak karena kepintarannya, dia paham dan dia mengetahui celah orang tuanya. Begitu, Bu. Jadi yang solusinya apa sih, Bu? Solusinya adalah guru, orang tua, ibu dan ayah harus bekerja sama. Gimana caranya membuat suatu peraturan ataupun kata-kata yang sama. Seperti itu, Bu. Ibu sama suami juga kudu sama. Ya, ini baru hari ini mah ibu-ibu doang ya, Bu Hasna. Besok gantian bapak-bapak, tuh ayah-ayahnya. Kenapa, Bu? Karena terkadang kita sebagai ibu udah menerapkan peraturan, mungkin udah ngobrol sama ibu gurunya harus begini, begitu. Oh iya, Bu Guru, iya. Saya lakukan di rumah. Sampai di rumah, bapaknya udah jangan kayak begitu, aku nggak tega, udah ini. Bener nggak, Bu? Iya. Jadi solusi yang terbaik adalah ini kegiatan kayak gini itu bagus. Ibu perlu lakukan berurut atau berkontinu, dan kalau perlu libatkan ayahnya juga. Kalau bisa di hari libur kalau mungkin ayah. Jadi itu, Bu ya. Ayo, boleh dilanjut. Ini ya, dia tadi kan itu hambatannya. Terkadang kita ataupun saya sudah sering dengan orang tua dimanapun juga, termasuk saya sendiri. Ini faktor-faktor yang suka salah dan kadang berkembang. Pertama, kita berprinsip bahwa lebih awal itu lebih baik. Anak gua udah bisa jalan loh umur 9 bulan. Tenang aja, bagus, pinter. Lebih awal lebih baik. Yang kedua, memberi hadiah bila mau belajar. Udah mau ngerjain tugas aja, udah kerjain. Nanti Umi beliin susu 1 dus. TK beli 1 dus ya, Bu ya. SD nambah lagi. Kuliah, Bu, aku mau kuliah kalau aku dibeli mobil. Gimana coba? Ya, ini salah, Bu. Memberi hadiah bila mau belajar. Kemudian yang ketiga, sukses dan menang adalah lebih penting. Ya, Ibu Guru, kadang Bu saya kalau di kos ini lihat yang namanya lomba, anaknya udah tampil di depan, yang deg-degan di belakang gurunya sama emaknya. Buruan, ambil, buruan, ya nggak, Bu? Kalau di pos ini di Ancol. Karena kita punya prinsip yang namanya sukses dan menang itu lebih penting. Nah, kemudian yang terakhir adalah arahan secara langsung dianggap cara yang paling efisien bagi anak. Contohnya nih, Bu, kalau saya pulang ke rumah aja nih, Bu, arahan secara langsung tuh kayak gimana? Kita nggak menjelaskan. Anak saya misalnya nyampe ke rumah bawa tasnya taruh aja di pinggir di ruang tamu atau di luar. Si bapak marah, tas itu ditaruhnya di mana sih nih? Mahal, Mira, kasih buruan dong, disimpan. Buruan simpan. Ya enggak? Kita sering memberikan arahan seperti itu, padahal tuh anak baru datang aja dia masih bingung. Dia belum bisa berpikir yang jauh lebih kompleks seperti kita. Dan kesalahan kita lagi adalah di rumah kita tidak ada tempat menyimpan tas, sehingga tuh anak nggak tahu tas itu simpannya di mana. Kalau di sekolah misalnya ada rak sepatu, tahu sepatunya simpannya di rak sepatu. Ada loker, tempat minumnya tuh loker situ. Oh, berarti tasnya taruhnya di loker karena ada tempatnya. Dan kita memberitahu, maaf ya Maher, itu tas tempatnya di rak. Kita kasih tahu dia gitu. Jadi tidak memberikan suatu pernyataan yang terlalu panjang dan muter-muter. Ya, ini kesalahan kita. Hal ini sampai sekarang pun masih ada. Ya, Ibu ya, Bu Mardiana, masih ada guru-guru yang kalau tuh anak
mainnya keluar udah masuk ke dalam aja, pintunya dikunci. Maksudnya misalnya mudah-mudahan di TK ini enggak ya. Itu masih ada karena menurut dia arahan secara langsung, dan menurut dia udahlah nggak usah panjang-panjang, lebih cepat tutup pintu, anak nggak bakalan keluar, kunci aja udah. Dia nggak. Masih ada Bu sekolah yang kayak begitu. Nah ini kalau misalnya dari usia dini udah kita salah, hal yang terjadi adalah boleh dilanjut Bu? Dilanjut Bu? Nah ini saya ambil dari Detik, Miss Detik ya, detik.com. Dia lagi viral Bu di Eretan Cipondoh. Ya betul. Terbukti Bu bahwa ketika di masa usia dininya dia tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, maka ketika dewasa, ketika dia menerima suatu masalah, akhirnya adalah putus asa dan dia bunuh diri karena divonis COVID. Padahal kalau kita berpikiran terbuka, yang namanya COVID saat ini udah bukan seperti penyakit yang namanya AIDS atau HIV. Dan itu bisa sembuh, ya masih bisa sembuh dan masih bisa beraktivitas kembali. Dan kalaupun, nah ini dia. Jadi kalau misalnya kita salah dari kecil sampai dewasa pun seperti itu. Lanjut boleh Bu, Hasna. Jadi Bu sekarang, sini Bu saya bantu. Sama. Jadi sekarang Bu kita stop untuk membantu dan memaksa anak atau enggak membantu. Masa iya sih Wongger saya nggak boleh bantuin anak saya? Nggak boleh Bu. Misalnya nih mau buka sepatu, aduh lama banget sih buka sepatu, ini udah telat, Umi udah mau pakai, ini buruan ayo deh, Umi aja yang pakein, bantuin kan Bu? Iya. Udah stop Bu ya, mulai sekarang. Kenapa Bu? Karena biarkan anak itu mandiri dan menyelesaikan masalah dia. Dia menyelesaikan masalah, tinggal ibunya lebih bangun lebih awal seperti itu. Bu, saya di Tangerang juga ada tim yayasan. Biasanya saya ada teman, termasuk ibu saya sendiri juga suka ikut saya ketika saya mengisi pelatihan. Yang paling bisa kita mau untuk menjadi sekolah ini maju ya Bu, siapapun juga. Pertama kita menyadari kalau kita salah. Kedua, kita mau Bu buat belajar kayak gini nih, kita belajar. Saya belajar dari ibu belajar dari saya. Kemudian yang terakhir, kita harus mau berubah. Maka kita akan jadi pribadi yang merdeka belajar dan bahagia belajar. Nggak perlu anak-anak Bu, kita pun sekarang sudah harus melakukan ini. Kenapa Bu? Karena yang namanya anak-anak itu ilmunya bukan seperti ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ilmunya anak pertama lahirnya di tahun 2010, anak kedua tahunnya 2015, laki perempuan beda, tahun beda, biaya beda juga ya Bu. Nah itulah, jadi ini renungan buat kita bahwa ketika sekolah sudah menyediakan seperti ini, berarti kita harus bisa untuk berubah. Ketika kita mau berubah, insya Allah anak kita pun berubah. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Kalau di sini nih saya ambil dari Kompas. Yang maksudnya merdeka itu apa sih Bu? Yang merdeka itu artinya di sini adalah merdeka bermain. Jadi kalau ibu tadi bilang Bu, anak saya main-main doang. Betul Bu, saya juga ngerasain anak saya main-main doang Bu. Tapi emang kok itu Bu Angger dosen kok nggak suka sih anaknya main-main doang. Beda Bu, ketika bermain ada bedanya. Nanti tuh maaf. Nah, bahagia sama dengan tersenyum dan bermain. Yang dimaksud bermain adalah bermainnya bermakna. Harus punya pengetahuan ketika anak itu bermain. Anak saya main sama temannya di luar mainan masak-masakan, udah begitu aja, atau enggak main handphone, udah begitu aja. Tidak ada pengetahuan yang didapat. Dia tidak tahu bahwa mobil itu terdiri dari
roda, terdiri dari pintu. Terus mobil itu mereknya apa? Nah, tidak ada pengetahuan di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian perlu digarisbawahi ibu kita, yang namanya bahagia harus tersenyum dan tertawa. Anak main bisa nggak bu nangis? Ini coba ingat-ingat bu, guru. Ada anak main, pernah nggak ada yang nangis? Ada berantem. Berantem namanya. Itu tandanya bahwa anak itu tidak bahagia. Kita sebagai guru ataupun orang tua perlu bilang sama anak. Jangan misalnya kayak Amira sama Maher, anak saya 2. Bedanya cuma setahun setengah. Main kemudian dar. Saya bilang ketika Amira sama Maher mau bermain, tandanya Amira harus tersenyum, Maher pun harus tersenyum. Kalau Amira sama Maher menangis, berarti ini bukan bermain. Saya katakan itu kepada anak saya. Harus bu dikatakan begitu, harus, karena dia harus paham yang namanya konsep bahagia. Jadi bahagia itu ditandai dengan tersenyum dan tertawa. Kalau misalnya nih mau belajarnya baca sama nulis, selama anak itu tersenyum dan bahagia, boleh nggak? Boleh dilakukan dengan cara bermain, ya. Selama anak itu tersenyum. Kalau di saya bu, saya juga mengelola TK. Di TK itu saya menyediakan namanya majalah bu. Kadang saya tuh setiap itu saya rancang dari pertemuan pertama sampai berapa halaman. Itu cuma saya taruh doang bu, majalah sebenarnya isinya RK Bu Hasna. Saya taruh majalah itu, saya kasih nama, saya taruh di tempatnya. Kami guru nggak ada yang maksa anak itu mengerjakan itu, cuma kita menyediakan semuanya ada di dalam rak. Setiap pagi tuh anak kalau dia misalnya udah ngaji, udah jurnal, bu aku mau ngerjain buku aku, bu boleh, silakan ambil saja bukunya, kerjakan yang kamu suka. Akhirnya dia kerjain, nggak nyampe 1 bulan bu, tuh buku yang tebal sekali segini habis. Terbukti bahwa dia bahagia. Bu tapi kan itu belajarnya tenis tuh, tapi dia bahagia. Nah kalau kayak begitu boleh, karena dia bahagia dan dia merdeka. Merdeka di sini bahwa dia sudah bisa menentukan apa yang dia mau. Ya, oke. Di sini ada perkembangan. Kenapa terkait? Iya terkait karena perkembangan itu, karena dengan bermain bisa mengembangkan semuanya. Tuh kan, habis berantem namanya. Ya, oke. Ini adalah perkembangan. Lanjut Bu Hasna. Oke. Namanya bermain, ada perkembangan, ada kematangan. Kematangan sama pengalaman. Kematangan itu apa sih Bu? Kematangan itu adalah gimana caranya? Kayak anaknya Ibu udah jalan umur berapa bulan Bu? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Berapa bulan ini baru berapa? Baru 6 bulan berarti kalau katanya. Nah Bu, umur segini, Bu kenapa sih anak saya belum bisa ngomong? Belum bisa ngomong. Kenapa ya seperti itu? Ngomongnya belum jelas ataupun gak cadel atau enggak gagap. Begitu Bu, saya pernah punya murid kayak gitu ya. Tapi gagap itu bisa terselesaikan. Dan kalau yang namanya kematangan di sini adalah kesiapan biologis. Tadi 1 tahun 2 bulan ya Bu ya. Udah merangkak sama udah jalan kan Bu? Semua udah dilalui ya. Ya. Itu bagus. Karena ketika seorang anak nih masih kecil, dia nggak diberikan kesempatan buat merangkak ataupun berjalan, maka perkembangannya itu ada yang hilang. Begitu. Nah, ketika anak mau jalan nih, kalau di tempat saya mah ada Bu tukang urut. Biasa suka ngurut ya. Di sini masih ada nggak ya budaya begitu? Masih ya. Nah, dia selalu bilang sebenarnya dulu
ketika saya cuma ikut apa kata orang tua, Bu bawa urut, ya udahlah bawa. Tapi ketika saya lihat, ketika diurut, nenek urut tuh selalu bilang, Neng, jangan pernah ya tuh anak dimasukin ke apa namanya, katanya yang itu loh Neng, yang lingkaran anak dimasukin jalan sendiri. Oh, baby walker ya Neng. Iya tuh yang bisa buat jalan, jadi yang dimasukin seperti itu. Dari usia 6 bulan tuh kata nenek. Padahal mah ya saya udah sebenarnya udah paham, Bu. Wah dia luar biasa, dia nggak tahu ilmunya tapi itu benar, Bu. Kenapa benar? Karena ketika misalnya tuh anak masih 6 bulan nih, kayak si adik masuk ke dalam baby walker, kaki dia, Bu, masih baru ngambang begini kan, belum bisa, Bu, nampak itu belum bisa. Tapi ketika tuh anak umur 6 bulan udah dimasukin ke dalam baby walker, dia mau tidak mau secara otomatis kakinya dipaksa untuk menapak. Nah itu kematangan biologis, dia belum siap. Jadi kaki dia belum siap, tapi kita emaknya mikir bahwa lebih cepat lebih baik. Ya, nah itu yang menjadikan akhirnya ada pengalaman guru saya punya anak sudah begitu, akhirnya bentuk kakinya tidak sempurna, tidak normal, sehingga kalau dia jalan agak dengkang. Ya itulah karena kesiapan dia biologis kakinya belum bisa. Sama ketika misalnya kalau sudah besar, sudah bisa pipis ataupun ke toilet sendiri, ya enggak? Aduh, anak saya 5 tahun masih aja ngumpul malam-malam, ya enggak, Bu? Tapi perhatikan bahwa yang namanya kesiapan dia untuk bisa pipis ataupun BAB di toilet dipengaruhi sama kematangannya dia. Itu beda-beda, Bu, nggak mungkin sama. Dia pipis itu kan kalau misalnya anak usia dini, aduh udah kebelet nih, Bu, udah kebelet. Nah, ketika dia nggak bisa untuk menahan itu, berarti dia belum siap kondisi itunya. Oke? Nah, di sini adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah kita sebagai guru, orang tua yang memberikan stimulasinya ke dia. Jadi, dengan adanya kematangan sama pengalaman yang diterima anak, maka akan menghasilkan perkembangan yang optimal. Jadi, Bu, oke, di sini ada peranan bermain dan perkembangan anak. Intinya, Bu, merdeka belajar itu adalah dengan bermain. Bermain harus bermakna. Di sekolah juga ya, Bu Hasna, jangan biarkan anak itu main, udah main aja, kagak ada gurunya, kagak ada pengetahuannya. Sama kayak kita ya, kalau di rumah, oh udah waktunya Zoom, kasih laptop, dudukin, kitanya masak deh, itu anak sendirian, ya kan? Nah itu tidak ada yang namanya maknanya. Kadang murid saya juga kesel, curhat di akhirnya ke saya, Bu Angger, aku lebih suka main di sekolah karena kalau di rumah aku ditinggal dulu sama mama aku, masak, nantinya nyapu, nantinya nyuci, itu udah keseharian kan dalam hati. Ya itulah kondisi yang ada ya. Tapi saya paling tidak kita sediakan waktu sedikitnya 1 jam buat anak kita tanpa ada HP, tanpa ada gangguan pekerjaan, dan pure untuk anak. 1 jam aja, Bu. Oke? Nah, di sini kenapa, Bu, harus mereka belajar, bahagia belajar, dan harus main. Menurut tokoh yang namanya Si Piase, anak-anak hendaknya dapat melakukan percobaan, dan melakukan percobaannya itu sendiri. Guru yang mengarahkan mereka dapat menyediakan alat-alat yang tepat. Yang paling mendasar adalah anak dapat mengerti tentang sesuatu, anak harus membangun dan menemukannya sendiri. Harus menemukan sendiri, Bu. Tadi jangan kita yang kasih tahu. Kira-kira siapa yang tahu nih kenapa ya daunnya Bu Angger kok goyang-goyang? Itulah karena ada angin. Daun itu goyang karena ada angin. Seperti itu. Biarkan anak mengeksplorasi sendiri
Sehingga ketika dia menemukan sendiri, lanjut Bu, maaf. Kalau ini si Pamela, ketika bila pengetahuan itu diajarkan kepada anak, anak bisa lupa. Tetapi kalau pengetahuan itu diperoleh anak melalui pengalamannya sendiri, maka pengetahuan itu akan jadi miliknya sendiri, milik dirinya sendiri. Kalau dia cuma diajarin yang namanya 1 tambah 1 2, B sama A jadi B, besoknya lagi B sama A jadi B, besoknya lagi B sama A jadi Bu, karena dia tidak menemukan itu sendiri. Kalau Bu, caranya gimana nih Bu? Tapi kan saya deg-degan, anak saya udah umur segini belum bisa. Santai, tenang Bu. Yang namanya kematangan akan ada seiring dengan dia usia. Ketika usia dia sudah paling tidak 6 tahun 5 bulan, dia udah mulai muncul tuh kematangan. Bu, ini namanya huruf E ya. E itu nggak ada Bu di nama aku. Kalau ini huruf A Bu, sama kayak huruf aku, Angel. Kalau ibu sudah menemukan anak ibu seperti ini, maka dia sudah siap buat membaca. Kalau belum, kenalkan Bu, liatin. Kalau perlu, semua nih Bu, pintu, tulisin namanya nih kayak gini. Pintu. Kipas tulisin Bu, kipas. Dia bakal baca sendiri. Oh, ini namanya pintu, padahal dia belum tahu. Kayak dia udah nyebutin PINTU. Karena mungkin gurunya selalu kasih tahu itu. Tapi nanti ketika dia udah siap, itu akan terekam dan gak akan hilang. Seperti itu. Ya, dia menemukan sendiri. Kayak anak saya misalnya namanya Maher. Waktu itu lagi sedang viral-viralnya yang namanya janda bolongnya Bu ya. Nah terus pas lagi saya lihat tanaman janda bolong saya tuh lubangnya gede banget Bu. Ada siapa nih? Ternyata ada ulet lah di situ. Saya ambil uletnya, set daun-daunnya, kemudian saya masukin ke dalam toples. Saya bilang sama Maher, gue punya peliharaan baru namanya ulet. Oh, kalau di sekolah saya, anak saya setiap minggu dipinjam buku cerita Bu Ima. Jadi kita sebagai emak-emaknya nih setiap malam wajib dan kudu bacain di buku cerita. Ketika saya bawain ulet, si Maher langsung bilang, itu kayak di buku cerita Maher ya Umi. Iya betul, judulnya Tuko dan Ulat. Saat itu dia lihat yang namanya ulat, dan saya juga baru belajar dari dia bahwa yang namanya ulat pun bisa diambil ternyata dan sangat cepat. Oke? Nah, jadi ketika anak saya lihat, wah Bu, Umi ulatnya di situ Bu, Umi ada kotorannya, ada E-nya, dia bilang. Dari situ dia bilang, dan dari situ dia bakal cerita sama semua orang yang ada di rumah, eyangnya. Dia akan bilang, ulat aku tadi udah bisa E-E. Nah, itu adalah milik dia sendiri. Pengetahuan apa yang dia peroleh? Pengetahuan bahwa setiap makhluk hidup pasti makan dan mengeluarkan sesuatu. Nah, itu yang disebut adalah milik dia sendiri. Dia nemuin sendiri Bu, kagak kita yang ngasih tahu. Tuh, lihat tuh, makanya daun. Nanti dia dibagi. Ayo keluar. Bu, boleh baca tulisan ini? Ada yang bisa? Ayo Bu. Kayaknya Ibu bisa nih. Ya Bu. Saya sendiri. Lanjut Bu Hasna. Saya yakin kalau ini pada bisa. Ya nggak Bu? Ada kata yang bisa kan pasti nih. Bismillah. Apa Bu? Iya. Bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ya. Assalam. Anggir terima Widiasi. Bawahnya wassalamualaikum. Saya adalah guru di Taman Kanak-kanak. Ini Radhatul Atfal paling ujung. Ibu kampuk ya. Bismillah, yakin kan Bu? Bismillah di atas. Ibu, bawahnya ya betul. Kenapa Bu kita bisa baca ini?
yang sebelumnya nggak bisa diajarin ngaji Bu. Ini saya yakin paling tidak, kalau tidak bisa baca semuanya, tapi ada yang kita tahu. Karena apa? Karena dari kita masih kecil, yang namanya Bismillah selalu ada di mana-mana. Di buku ada, di handphone ada, ya nggak Bu? Akhirnya kita bisa tahu. Tapi Bu, kalau tulisan yang sebelumnya, yang sebelumnya kita sama sekali nggak tahu. Ini tulisan dari mana ujungnya, yang makasih kita tahu ini dari negara Jepang. Udah cukup sampai situ doang. Nggak tahu yang lebihnya. Sama Bu, kayak anak-anak kita. Ketika dia mau mulai baca, dia mau mulai baca TK Islam Kuntum Mekar. Yang dia lihat TK Islam Kuntum Mekar adalah gambaran dia melihat pertama kali tulisannya seperti ini. Jadi kalau ibu mau nonton anak ibu baru harus bisa baca itu, kita pun harus bisa baca yang ini. Karena itu adalah awal ketika anak kita tuh mau belajar baca. Yang dia lihat tuh gambarnya kayak begini, seperti itu. Ya, susah kan Bu, berarti tuh anak belum kenal yang mana. Jangankan huruf, kanan sama kiri aja sering nanya, ya nggak Bu? Yang kanan yang mana nih? Yang kiri yang mana? Pernah nggak Bu begitu? Sampai sekarang anak saya 5 tahun, Umi, ini namanya kanan ya? Iya, karena memang Bu, kanan dan kiri bisa dijawab dengan konsisten ketika dia usianya 7 tahun. Jadi masih 6 tahun. Aneh nih anak saya, gak tahu karena aman Bu, masih normal. Ya, lanjut Ibu. Oke. Oke ya, ini tadi sudah. Silakan Bu. Nah, jadi di sini adalah gimana si anak itu bermain. Anak dapat bermain di mana saja, karena sejatinya melalui bermain ia belajar memahami tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Dia paham, oh kalau ini namanya pintu, hurufnya ada P, ada I, ada N, ada T, ada U, seperti itu. Oh ini lagi belajar tuh sama lingkungannya. Ini lagi lihat kenapa itu benda kok ada cahaya. Ya enggak Bu, ini namanya pengetahuan. Ini main Bu, main. Tugasnya siapa yang ngasih pengetahuan? Tugas mama sama ibu gurunya. Ini namanya LCD. Dia gunanya untuk apa. Seperti itu Bu. Lanjut Bu, saya pusing gambarnya. Mainnya di mana? Main itu Bu bisa di mana aja. Di kamar tidur pun bisa. Jadi kalau ibu lagi, kalau saya selalu bilang buat diri saya sendiri, sesibuk apapun saya, pakai Zoom nih Bu ya. Sekarang udah nggak ada, nah ini perdana Bu, saya tatap muka Bu, perdana. Biasanya saya pakai Zoom, makanya saya telepon sama Pak Rizky juga, Zoom ya Zoom, karena setiap hari dari jam 7 sampai sore saya selalu di depan laptop. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua sediakan waktu 1 jam Bu, 1 jam saja buat anak tanpa handphone. Ya, kita main Bu di kamar tidur. Main apa Bu di kamar tidur? Lanjut Bu. Lanjut aja. Nah, susun bantal. Kalau untuk umur usia 3 tahun, paling tidak dia sudah bisa menyusun sampai 5. Udah Bu, susun aja di bantal. Bu nggak punya balok Bu di rumah, pakai bantal. Ya, Bu nggak ada modalnya. Nggak mungkin juga kan sekolah bagiin itu semua ke semua anak. Pakai bantal Bu, susun aja 5 ke atas. Ke atas bisa, seperti kereta bisa. Oke, kemudian kita bisa juga belajar bentuk. Kalau ini namanya apa Bu? Kalau yang sebelah kanan persegi panjang. Ya betul, persegi panjang. Betul Bu, tapi ketika kita hadapkan gulingnya ke anak, hadapkan ke anak nih, guling itu bentuknya adalah tabung. Kenapa tabung? Karena di dalamnya ada beratnya. Tapi kalau gambar, betul itu persegi panjang. Tapi kalau udah jadi bentuk benda guling, nih
guling nih, bentuknya persegi panjang, bukan. Bentuknya tabung. Itulah pengetahuannya. Itulah main yang bermakna. Bahwa yang namanya tabung, bangun ruang pasti punya berat. Kayak ini pasti punya berat. Kayak laptop pasti punya berat. Kertas pasti punya berat. Itulah yang kita kasih pengetahuannya. Nah ini Bu, namanya mengklasifikasi. Udah sering pasti ya Bu dikasih tugas kayak begini ya Bu guru ya. Pakai gambar biru kuning, biru kuning, biru kuning, ya kan? Kenapa sih harus kayak begini dari kecil? Harus Bu. Kenapa? Karena kadang ini bisa ngaruh sepele Bu, tapi bisa ngaruh ke kehidupan kita ke dewasa. Kenapa begitu? Ibu punya lemari ya di rumah ya. Lemarinya rapi banget kan Bu? Disini aja deh. Rapi banget kan Bu? Nanti pakaian dalam bersama baju bersama kerudung bisa nyampur Bu dalam satu tempat nggak? Bisa kan Bu? Kenapa Bu kita bisa? Tapi ketika anak kita nih dari kecil sama ibu guru disuruh nyusun kayak begini, saya yakin ketika dia dewasa dia akan lihat sesuatu itu berdasarkan sesuai dengan bentuknya. Kalau misalnya beda, dia akan risih. Ini kan tempatnya nggak di sini Umi. Ini tuh kaos aku tempatnya di tempat kaos. Seperti itu Bu. Nanti ketika kita dewasa, ujungnya belajar kayak begini buat apaan? Ujungnya adalah kita nanti ketika dewasa kayak saya sekarang bisa mengklasifikasi ataupun membedakan masalah-masalah yang mana ataupun pekerjaan yang mana yang perlu saya duluin. Apalagi ibu-ibu paham. Telepon bunyi, air mendidih, mesin cucinya baru mati. Yang mana yang duluan yang harus saya terima? Telepon, anak nangis. Ya nggak Bu? Itu bagian dari kita mengambil keputusan. Kayak begini pun juga sama. Menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Lanjut Bu. Di dapur bisa Bu belajar di dapur. Main di dapur kayak gimana? Ini kegiatan murid saya. Alatnya cuma ada piring sama gelas. Waktu itu saya baloknya lagi ditutup sama ibu gurunya. Ibu gurunya lagi nyuruh tutup karena lagi mau dibersihin. Kemudian ada piring dan gelas. Akhirnya dia menyusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usianya 3 tahun Bu, dia udah bisa nyusun 7 piring tanpa disuruh. Ya, jadi kita bisa main di mana saja selagi apa yang kita ajarkan kita kasih pengetahuannya. Nah, kalau ini di dapur juga ya Bu, ada panci, sendok, bawang dan segala macamnya. Ya, ini dia mengklasifikasikan. Kalau ini ukuran, yang mana nih yang lebih besar, yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang sedang. Sedang ya Bu, biasa bilangnya sedang. Nah, padahal ini ada yang paling besar, ada yang lebih kecil, ada yang paling kecil. Nah, jadi ini ukuran Bu. Jadi kita sebagai ibu guru nih atau enggak orang tua, abaikan untuk bilang bahwa yang di tengah adalah sedang. Karena ketika pancinya ada 5, dia tidak akan jadi sedang lagi. Ya nggak Bu? Nah, ada 2 lagi misalnya lebih kecil lagi, ya kan? Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran ataupun pengetahuan ataupun kegiatan lain yang bisa kita lakukan di rumah. Di rumah main kayak beginian. Ibunya sambil masak mie goreng, udah kupasin bawang putihnya Umi ya. Kupasin. Dia belajar jarinya Bu. Belajar untuk mengupas bawang. Ngapain sih mesti ngupasin bawang? Karena nanti ketika dia mau dewasa umurnya 5 tahun nih, dia akhirnya akan bisa pegang pensil seperti ini, bukan seperti ini. Masih ada nggak anaknya tulis begini? Atau begini? Dia akan bisa pegang seperti ini ketika jari-jarinya dia ataupun kematangannya dia sudah siap
Gak bisa pegangnya begini. Ini mulai dulu yang namanya mengupas. Oke, lanjut Bu Hasna. Ini kamar mandi. Kalau ini saya bikin belalai gajah, pernah nih Bu Hasna? Oh, aqua doang. Ini aqua, saya potong, kemudian taruhin kain, topo, cemplungin ke sunlight, tiup dari sini. Maka dia akan jadi belalai. Bu, ngapain? Bu, pelajaran apa yang diambil kayak begitu? Ada Bu, bahwa sabun bisa berubah bentuknya. Dan sabun bisa menghasilkan busa. Seperti itu. Dan kalau untuk anak yang kecil kayak begini, dia akan ngaruh Bu, ke organ mulutnya dia. Kenapa anak kadang nggak bisa ngomongnya belum apa ya, nafasnya belum jelas? Karena mungkin ketika masih kecil dia nggak bisa menyedot, sehingga rahangnya dia nggak kuat. Nyedot Bu, nyedot. Makanya kalau misalnya masih kecil, kenapa harus minum susu pakai ASI? Karena dia belajar nyedot. Oh gitu Bu, itu berpengaruh. Karena kalau air liur, ada nggak Bu, pernah lihat nggak anak yang air liurnya keluar terus? Ya, karena kematangan mulutnya dia belum bagus, sehingga dia, saya yakin mulutnya nggak akan pernah rapat, pasti terbuka. Ya kan? Yang kayak begitu apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak minum pakai sedotan. Karena nanti kalau itu nggak selesai, dia sulit untuk ngomong dengan nafas yang jelas. Karena kalau kita mau ngomong yang namanya mulut, lidah, gigi, rahang, itu semuanya harus boleh. Makanya kita bisa ngomong lagi sekarang. Lanjut Bu. Nah, kalau ini adalah di ruang tamu. Bisa ya Bu, misalnya bantalnya ada berapa, kemudian warnanya apa, kemudian kalaupun tambahan, paling tidak saya bilang Merdeka Belajar, Bahagia Belajar, Ibu boleh kenalkan sebanyak-banyaknya huruf, sebanyak-banyaknya angka, dan itu ditaruh di dalam rumah. Kayak ini, bikin 3 pakai batu, atau bisa pakai tisu, lintingin, bentuk dia jadi huruf, bentuklah jadi angka. Dia belajar Bu. Nanti kalaupun nanti dia sudah tahun atau 6 tahun 5 bulan, dia akan bisa Bu, saya yakin. Pilih mana Bu? Anak yang pintar sekarang atau pintar di masa yang akan datang? Hah? Di masa akan datang. Yang kenceng apa Bu? Di masa dia akan datang. Ya, saya pun juga kayak begitu. Kita sama-sama berdoa semoga anak-anak Ibu, anak-anak saya, cucu-cucu Ibu, semua bisa jadi generasi emas yang bisa jadi manfaat buat diri kita ataupun orang-orang di sekitar. Ya nggak Bu? Dan tadi yang seperti Bu Mas bilang, paling tidak bisa menyenangkan buat ibu bapaknya. Ketika udah menyenangkan, udah pasti sukses Bu. Ya nggak? Nanggung Bu, nanggung. Terakhir Bu, renungan buat kita. Ketika kau lihat aku belajar melompat, berlari, dan memanjat, tolong jangan katakan aku hanya bermain. Karena seperti yang kau lihat, aku belajar sambil bermain. Aku belajar tentang bagaimana tubuh aku. Mungkin saja suatu hari nanti aku menjadi dokter, perawat, ataupun atlet. Ketika kau bertanya, apa yang kamu kerjakan di sekolah hari ini nak? Dan aku menjawab, aku hanya bermain. Tolong jangan salah mengerti. Karena seperti kau lihat, aku belajar sambil bermain. Aku belajar menikmati hidup sambil meraih sukses dalam bekerja. Aku menyiapkan diri untuk masa depan. Saat ini, ayah, ibu, aku anak-anak. Dan tugasku saat ini memang bermain. Jadi, ini adalah main, adalah dunia anak. Dan kita bisa wujudkan bahagia anak lewat main. Nanti Bu, ketika anak itu udah puas main, ujung palitan
nggak pulang-pulang. Ketika dia nanti sudah SD, insya Allah Bu, dia akan siap bangun pagi, punya tanggung jawab untuk nyiapin baju, punya tanggung jawab untuk nyiapin bukunya, punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Ketika dia sudah siap, kematangan dia siap, dan orang tuanya mendukung, serta sekolah yang juga mendukung perkembangan anak yang optimal. Saya rasa itu Bu, semoga bisa jadi pengalaman hidup kita bersama. Kita berdoa ya Bu, semoga apa yang kita lakukan hari ini demi anak-anak kita bisa membuahkan anak-anak yang menyenangkan buat orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau kamu? Ini yang gue doang sih. Tes ya. Baik ayah bunda, baik bunda-bunda cantik, silahkan minum dulu, kakinya diselanjarin dulu, boleh relax dulu, kembalikan lagi moodnya seperti biasa, seperti tadi, bersemangat lagi. Seru nggak? Nggak ada suaranya. Seru nggak? Seru. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bun, kita hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Yang tadinya kita tidak tahu, kita jadi tahu. Yang tadinya kita cuek, insya Allah kedepannya kita akan lebih perhatian ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Angga, terima Widiasi MPD atas segala materi dan penyampaian yang sangat bermanfaat untuk kami. Baik ayah, baik bunda-bunda dan cantik-cantik yang imut-imut, yang manis-manis, silahkan jika ada yang ingin bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya, cium tangan. Oke. Ada yang mau tanya, Mama Tiara? Maaf, Bunda Novi. Duduk apa berdiri? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dibuka sih plastiknya? Dimasukin. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan hari ini untuk belajar ya. Jadi nggak cuma anaknya yang belajar di rumah, tapi orang tuanya juga belajar. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Angger, memberikan banyak motivasi lah istilahnya sama saya bahwa bisa dibilang kita intinya sih kita nggak boleh memaksakan anak itu dalam belajar, harus bahagia ya Pak ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya seperti ini kan tadi kan dibilang belajar bermain, tapi bermainnya yang bermakna. Nah, cuman kondisinya kadang kita sebagai orang tua tidak bisa sepenuhnya mengawasi anak ketika anak itu bermain. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sebenarnya kan saya tuh kebetulan anaknya ada 3. Ini yang paling kecil, anak saya yang pertama 7 tahun, sekarang kelas 1 SD. Anak yang kedua kelas umurnya baru 4 tahun. Bisa dibilang mungkin kalau untuk yang pertama karena saya terlambat dapat ilmunya itu, jadi anak itu bisa dibilang belajar juga kalau
kan kebanyakan kalau dari kita pribadi orang tua itu anak ya kan biarin main di luar aja, kalau dia mau main apa sama teman-temannya, anaknya main kemana, orang tuanya tetap ada di rumah. Nah, kira-kira menurut Bunda, apakah kalau misalnya anak kita bermain di luar, kita tetap harus mengawasi, ngikutin gitu anak kemana, ataukah lebih mendingan biarin aja anaknya mau bermain apa di luar, bersama siapa misalnya, apakah seperti itu atau bagaimana kira-kira yang baiknya? Karena sebagai orang tua juga kan nggak mungkin full selalu ngawasin anak kemana-mana gitu. Kira-kira bagaimana? Terus yang kedua juga yang saya tanyakan, memang benar belajar itu ada masanya ya. Pintar itu, kalau kata orang pintar itu ada masanya. Kita tidak boleh memaksa anak, oh umurnya berarti kamu harus bisa ini gitu. Cuman kan kadang namanya anak ada yang bilang, oh umur segini kok belum bisa ini, kok belum bisa itu gitu, gua kok nulis angka belum bisa segala macam. Nah, kadang anak juga kalau mendengar seperti itu kan merasa kurang pede gitu. Nah, kira-kira jadi minder gitu kadang-kadang. Itu kira-kira menyikapinya harus seperti apa? Ini gitu. Terima kasih. Mau ditamu atau langsung saya jawab? Boleh, langsung jawab. Oke ya. Pertanyaannya dua ya Bu. Pertama, kalau anak saya main di luar perlu nggak saya ngikutin? Oke juga Bu. Tadi saya juga sempat bilang bahwa kita punya kesibukan dan prioritas kita adalah anak kita bisa mandiri, paling tidak mandiri, kemudian bisa bersosialisasi dan bisa bermasyarakat. Ya nggak Bu? Ya kan? Buat apa pintar tapi nggak bisa bermasyarakat? Akhirnya dia nggak bisa menghasilkan duit, ya kan Bu? Nah, jadi kalau ditanya paling tidak, tadi saya bilang paling tidak dalam satu hari Ibu sediakan waktu 1 jam saja. Tidak ada handphone, tidak ada apapun. Kalau dia mau kita temani, tadi dia kita berikan pengetahuan. Oh kamu lagi main nih, misalnya main mobilan anak saya tuh beko, kemudian truk, mengangkat pasir. Dia main tuh sama teman-temannya. Hari pertama saya kasih pengetahuan bahwa ini adalah namanya truk. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu Bu. Paling tidak ada. Perlu nggak sih Bu kita ngikutin? Kalau saya ditanya, mengawasi boleh Bu, tapi tidak untuk diikuti kemana-mana. Karena sesungguhnya anak kita bukan milik kita. Ya kan Bu, anak kita adalah miliknya Allah. Jadi saya juga selalu bilang, kenapa sih nggak boleh diikutin? Karena nanti mungkin dia akan merasa jadi kurang percaya diri dia. Dia merasa bergantung sama ibunya. Iya. Makan Ibu, jangankan main keluar deh. Saya jadi anak murid, tapi maksud saya adalah kita mengawasi Bu, melihat. Ini anak murid lagi berantem Bu, sama saya nggak langsung saya lelah, nggak langsung saya, jangan main, jangan gitu gitu. Tidak, saya dari jauh cukup saya pegang handphone, saya rekam sampai sudah akan detik-detik misalnya melakukan yang tidak baik atau misalnya mulai memukul, baru saya stop. Setelah itu saya kasih pengetahuan. Apa Bu pengetahuannya? Farel, Nazib, ini badan kita. Ada yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh. Kalau kamu marah, bicara. Aku nggak suka sama Nazib, soalnya Nazib ambil mainan aku. Bicara, karena Allah kasih kita mulut untuk bicara. Tapi dada, perut, kepala, dan paha kita tidak boleh buat mukul. Karena sekarang kan banyak banget film Power Ranger ya Bu. Anak saya tuh main Power Ranger. Bayangin anak saya umur 3 tahun main Power Ranger sama anak umur 7 tahun. Habislah anak saya. Ya kan Bu?
bilang saya tidak ngikutin dia aja sama temannya, enggak, saya cuma bilang Maher, ketika Maher main, Maher harus bisa jaga diri Maher. Apa yang dijaga? Kepala, dada, perut, paha. Vital bu, vital kan bu, kayak ini vital. Kalau kepala jatuh misal kan, dada ada jantung, perut bisa memar di dalam bu yang tidak terlihat, ya kan? Kalau ini ada kemaluan, sama di belakang ada tulang ekor. Kalau dia jatuh bagian belakang, mungkin nggak ketahuan esoknya, tapi bisa ketahuan puluhan tahun berikutnya. Nah, jadi bu, yang kita kasih tahu adalah pengetahuan ke anaknya. Anak kita kasih tahu, bu, nggak paham, nggak apa-apa bu. Tugas kita harus cerewet. Bapaknya nyari duit, kitanya cerewet. Ya, ngomongin aja bu terus, nanti dia akan paham. Pahamnya dia adalah ketika dia sudah bisa ingatkan temannya yang lain. Emang bisa bu gitu ya. Jadi nggak perlu ditemenin. Sudah ya bu, sudah kan dulunya ya. Satu lagi, udah kan ya Bu Hasna? Pintar pada masanya, padahal sekarang dituntut ya bu. Masuk SD aja harus sudah bisa baca. Kalau enggak ketinggalan sama yang lain. Iya betul ya bu, itu emang dilema dulu ya bu. Tapi sekarang alhamdulillahnya paling tidak usianya 6 tahun ya bu. Paling tidak usia minimal sekarang 6 tahun setengah baru bisa masuk SD. Oke nggak bu? Maaf ya bu kalau saya salah ya. Tapi setahu saya, tuh ya betul. Kalau di negeri paling rendah aja kalau di tempat saya 6 tahun 8 bulan baru bisa diterima. 6 tahun 7 bulan nggak bisa diterima kalau di negeri. Kalau di swasta 6 tahun lewat 3 bulan kan 3 bulan ya bu, 3 bulan. Alhamdulillah bu, sekarang pemerintah udah peduli. Jadi saya bisa jamin, insya Allah, karena yang punya putar balikan pikiran Allah ya bu. Tentu saja kita berikhtiar, tak lupa ibu guru, ibu, mama doain. Ketika di sekolah setiap hari, bu perlu nggak setiap hari ada tulisan? Harus bu Hasna. Setiap belajar, setiap bekerja ada kegiatan literasi. Harus satu hari ada. Makanya kalau di tempat sekolah anak saya itu baca buku, ada buku cerita. Nanti tugasnya emak-emaknya gitu kayak saya, suruh baca buku cerita. Habis itu anak saya umur 3 tahun suruh gambar, kalau enggak nyeritain. Dari situ itu udah ada baca dari 3 tahun. Anak saya yang sekarang 4 tahun, udah 5 tahun, dia alhamdulillah udah bisa baca suku kata, tapi tidak saya paksa. Dan dengan adanya pemerintah sekarang masuk Dapodik ya bu ya, masuk Dapodik itu kebantu banget bu. Kalau misalnya usianya kurang dari 6 tahun 3 bulan, mental bu, kalau bisa masuk ke SD. Jadi lebih baik menunda. Sekarang kita perbaharui ya bu, lebih baik menunda untuk menghasilkan anak yang berkualitas daripada cepat, tapi akhirnya dia akan bosan. Seperti itu. Ya, terima kasih Mama Tiara ya. Terima kasih Mama Tiara. Terima kasih Bunda Tiara. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? 2 pertanyaan lagi ya Bu. Oh ya, 1 lagi deh boleh. Apa tuh? Ini apa namanya? Kalau misalnya anak kan sekarang kan ya kembali ke gadget itu ya, anak itu lebih ke gadget daripada untuk misalnya main di luar atau belajar. Itu kita sebagai orang tua misalnya udah kasih pijakan, misalnya satu HP hanya boleh dipakai untuk belajar daring, atau misalnya HP hanya 1 jam ya sehari misalnya. Tapi anak kadang-kadang apalagi kalau udah buka YouTube ya, wah itu apa yang dia suka itu, walaupun hanya anak-anak gitu, entah cerita anak, entah dia dongeng, bahkan
Ya, saya pun juga ngerasain, orang tua murid yang di SD pun juga ngerasain. Bahkan gadget itu parahnya lagi karena kita cuma baru 9 bulan ya Bu, tapi anak-anak SD sudah mulai kenal WhatsApp, IG, Facebook, Twitter, dan temannya beraneka macam Bu. Bahaya Bu kalau di SD. Maaf ya, cerita dulu sebentar. Kerabat saya anak SD Bu, baru SD-nya